tentang karakteristik ilmu geografi. Geografi itu definisinya berdasarkan hasil Semlok Ikatan Geografi Indonesia di Semarang tahun 1988 adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Intinya itu ilmu geografi itu membahas tentang ruang, antara ruang satu dengan ruang yang lain. Apakah ada perbedaan, apakah ada persamaan di dalamnya. Dan aspek-aspek ilmu geografi itu ada berupa aspek fisik dan juga non-fisik. Yang fisik berupa satu, topologi, meliputi bentuk, luas, batas, dan morfologi wilayah. Yang kedua, biotik, mengaji karakteristik fisik manusia, hewan, dan tumbuhan. Berarti mengkaji apa aja kerangka karakteristik yang terdapat pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang ketiga, non-biotik, meliputi unsur-unsur fisik berupa iklim, air, tanah, dan lain-lain. Ini membahas tentang iklim, air, tanah. Maksudnya itu tanah itu kita meliputi apa saja, air, dan iklim. Dan yang kedua, aspek non-fisik, yaitu sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kalau sosial seperti hubungan kita sama manusia, ekonomi tentang kita, keuangan kita, kehidupan kita, budaya tentang keseharian kita, dan politik tentang masa depan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Geografi dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak sendiri yaitu selat di antara kedua wilayah yang dapat dihitung dengan satuan meter dan juga kilometer. Kemudian di sini kami membahas tentang objek ilmu geografi. Objek ilmu geografi terdapat dua macam. Yang pertama ada objek material dan objek formal. Nah, kemudian apa yang menjadi perbedaan di antara dua objek tersebut? Yang pertama ada objek material. Objek material itu merupakan suatu sasaran atau isi dalam mengkaji ilmu geografi. Objek kajiannya berupa fenomena alam maupun sosial budaya yang berhubungan dengan manusia, yang berhubungan dengan keruangan atau region yang sederhana, yang meliputi litosfer yang biasa kita sebut batuan, hidrosfer udara, atmosfer air, atmosfer udara, biosfer makhluk hidup, dan antroposfer ilmu kaji tentang manusia. Nah, itu pada objek materialnya. Kemudian objek formal. Objek formal itu merupakan suatu cara pandang dan cara berpikir kita dalam mempelajari ilmu geografi serta menganalisis menganalisis objek material dalam sudut ruangan atau spasial. Nah, inilah yang membedakan ilmu geografi dengan ilmu bidang lainnya. Seperti contoh, kita mempelajari ilmu geografi dan ilmu biologi yang mengkaji tentang biosfer atau makhluk hidup. Sebenarnya sama, mengkaji tentang biosfer dalam makhluk hidup yang temanya alam. Namun, yang menjadi perbedaannya itu orientasi dan tujuannya. Orientasi dan tujuan ilmu biologi itu mengkaji tentang kekerabatan, spesies, kingdom misalnya, atau komunitasnya yang terdapat di wilayah tersebut itu apa. Nah, tapi kalau ilmu geografi itu yang dikaji distribusinya atau persebarannya dan spesies yang terdapat di wilayah tersebut itu bagaimana. Nah, jadi yang dikaji dalam ilmu geografi itu lebih dalam lingkup makro, lingkup besarnya. Nah, kalau biologi lebih detail dan rinci, bagaimana kekerabatannya, bagaimana kekeluargaannya, bagaimana suatu komunitas yang terjadi. Namun, kalau ilmu geografi itu berbeda. Yang dikaji adalah persebaran atau distribusi yang ada di wilayah tersebut.
membahas tentang konsep esensial ilmu geografi yang dibagi menjadi 10. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi adalah suatu yang mengkaji tentang posisi letak objek geografi yang ada di permukaan bumi ini. Lokasi ini dibagi menjadi 2, lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang menunjukkan suatu objek yang ditentukan oleh garis astronomis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Sekian dan Contohnya, terima kasih. seperti Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan yang kedua, lokasi relatif. Lokasi relatif yaitu yang ditentukan berdasarkan tempat atau lokasi yang berada di sekitar objek tersebut. Contohnya seperti Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Kedua, konsep jarak. Konsep jarak adalah ruang yang menghubungkan antara 2 buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satuan waktu, seperti detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Konsep jarak ini dibagi menjadi 2, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak yaitu jarak antara 2 buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satuan panjang. Contohnya seperti jarak antara Lumajang ke Malang yaitu 124 km. Dan yang kedua, jarak relatif. Jarak relatif adalah jarak antara 2 buah objek yang dihitung berdasarkan satuan waktu. Contohnya seperti waktu tempuh dari Jakarta ke Purwokerto menggunakan bus selama 6 jam 10 menit. Dan yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan ini adalah interaksi maksimal antara tempat yang dapat dicapai baik dengan sarana transportasi maupun dengan berjalan kaki. Yaitu contohnya seperti ketika ingin berlibur ke Australia, maka kita akan menggunakan sarana transportasi seperti pesawat terbang dan sebagainya. Dan yang keempat, konsep morfologi atau relief. Konsep morfologi adalah perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang diakibatkan oleh penurunan suatu wilayah. Contohnya seperti masyarakat di dataran tinggi lebih dominan bermata pencarian sebagai petani. Dan yang kelima, konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi lebih dikenal sebagai pemusatan atau pengelompokan suatu masyarakat berdasarkan aktivitas masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti pengelompokan daerah industri. 6. Konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan di sini adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi ini pada makhluk hidup dan sifatnya adalah relatif, di mana suatu wilayah dengan wilayah lain pastinya akan memiliki nilai kegunaan yang berbeda. Contohnya seperti lahan subur di perdesaan bermanfaat untuk bercocok tanam. Dan yang ketujuh, konsep pola. Konsep pola yaitu berkaitan dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena, baik fenomena alam ataupun fenomena sosial yang terjadi di muka bumi ini. Contohnya seperti persebaran penduduk yang berada di sekitar aliran sungai pasti akan mengikuti pola aliran sungai tersebut. Kemudian ada prinsip ilmu geografi. Pada prinsip ilmu geografi itu diartikan sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala variabel yang meliputi prinsip persebaran atau distribusi persebaran, prinsip interrelasi, deskripsi, dan korologi. Kalau distribusi itu tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda dengan satu yang lainnya. Kalau interrelasi itu hubungan dengan gejala yang lain. Kalau deskripsi itu deskripsi melalui tulisan-tulisan, tabel, atau gambar. Kalau korologi itu menganalisa suatu wilayah atau daerah yang berdasarkan dari ketiga prinsip yang sebelumnya, yang maksudnya diintegrasikan. Contohnya itu menganalisa mengenai curah hujan di Indonesia bagian barat lebih besar daripada di bagian timur. Itu contoh dari prinsip korologi. Ilmu geografi yang ketiga adalah pendekatan geografi.
di mana pendekatan adalah cara pandang suatu ilmu terhadap fenomena yang terjadi atau fenomena yang dianalisis. Adapun fungsi dari pendekatan geografi adalah sebagai pembeda antara ilmu geografi dengan ilmu yang lainnya dalam menganalisis atau menelaah suatu permasalahan yang sama. Pendekatan geografi ada 3. Yang pertama adalah pendekatan ke ruangan atau spasial, kemudian yang kedua adalah pendekatan ke lingkungan atau ekologi, dan yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, pendekatan spasial atau ke ruangan. Dilihat dari katanya spasial, space berarti suatu ruang, di mana dalam pendekatan ini kita akan lebih fokus kepada ruang permukaan bumi atau studi keragaman tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan dengan menelaah fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Adapun pendekatan spasial atau ke ruangan ini memiliki 3 aspek di dalamnya. A. Analisis pendekatan topik, kemudian B. Analisis pendekatan aktivitas manusia, dan C. Analisis pendekatan regional. Kita akan membahasnya satu persatu. A. Analisis pendekatan topik, di mana pendekatan ini digunakan untuk mengkaji, menelaah fenomena geografi dari topik tertentu. Contohnya penyakit corona ini. Dari pendekatan topik ini kita akan mengkaji penyebab wabah penyakit tersebut, kemudian media penyebarannya, proses penyebarannya, intensitasnya, interrelasinya dengan gejala-gejala lain di sekitarnya. Kemudian B. Analisis pendekatan aktivitas manusia. Di sini kita akan mengetahui bahwa manusia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, jika kita hidup di daerah pantai, maka pekerjaan tidak bukan adalah nelayan ataupun petani ejek gondok dan lainnya. Kemudian yang C, analisis pendekatan regional. Region adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang khas. Kemudian kita akan beralih ke pendekatan geografi yang kedua, yakni pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Pendekatan ke lingkungan atau ekologi ini lebih mengarah ke hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya, di mana unsur-unsur di dalamnya yakni adalah hubungan antar makhluk hidup atau hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Contohnya, jika seseorang petani hanya memiliki area pertanian dengan lahan miring, maka ia bisa menyesuaikan dalam menanamnya dengan metode terasering. Kemudian yang ketiga, pendekatan kewilayahan merupakan kombinasi antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Misalnya kita akan mengkaji wilayah yang memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan satu dengan yang lain. Contohnya, pendekatan ini adalah penetapan dan perencanaan pembangunan wilayah transmigrasi.